Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi saya. Perkenalkan, di sini saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2020, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Nama saya Ahmad Naji Askia, NIM 20007110004. Dengan dosen pengampu Bapak Muhkamilus Zaman MPDI, mata kuliah Pancasila, kelas A. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian hukum dasar Pancasila. Pengertian hukum dasar Pancasila. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kewajiban serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita itu meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian sosial. Cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara. Cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan beragama. Pengertian hukum dasar negara Indonesia sebagai dasar negara Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmunya kenegaraan populer disebut juga sebagai filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau konvensi. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum Pancasila. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaannya dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini yang dimaksud dengan pengertian Pancasila Kenegaraan Republik Indonesia. Hal ini tidak lepas eksistensi pembukaan UUD 1945 yang dalam konteks kenegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu stas fundamental norm dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. Dalam kedudukan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pada hakikat merupakan salah satu asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk penyusunan tertib hukum di Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sesuai dengan tercantum pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sesuai yang tercantum dalam penjelasan tentang UUD yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2007. Hal ini disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum positif di Indonesia. Dengan demikian,
seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada UUD 1945 yang di dalamnya terkandung dasar filsafat Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa Pancasila dapat dalam konteks ketatanegaraan RI dalam beberapa tahun di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Dalam hal ini, perubahan tersebut secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah 4 kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semulanya terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan UUD 1945 yang semulanya ada kedudukan mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihapuskan. Materi yang dikandungnya sebagian dimasukkan, diubah, dan pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen perubahan mendasar UUD 1945 setelah 4 kali amandemen juga berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penjelmaan ke dalam lembaga-lembaga negara. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila hidup adalah konsep atau cara pemandangan manusia yang bersifat mendasar tentang diri dan dirinya. Pandangan hidup berarti pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, penunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah, berdasarkan waktu dan lingkungan hidup. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini seperti yang dijelaskan dalam teori von Savic, artinya bahwa setiap bangsa Indonesia jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini diperkuat oleh Prof. Mr. Ag. Prigodikdo dalam tulisan beliau dalam Pancasila. Beliau mengatakan antara lain bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahir istilah Pancasila. Sedangkan Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan diperkarya oleh nilai-nilai dan masukan pengalaman bangsa-bangsa lain. Uniknya, nilai-nilai Pancasila yang bertumbuh kembang sebagai keberadaan bangsa itu merupakan filsafat sosial yang wajar, natural, sosial,
filsafat. Nilai-nilai itu bukan hasil pemikiran tunggal atau suatu ajaran dari siapapun. Lazim dipahami setelah menjadi konsensus nasional dan ditetapkan sebagai dasar negara, filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pedoman sekaligus cita-cita bernama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara formal, yuridis, konstitusional, kedudukan, dan fungsi-fungsi Pancasila sebagai dasar negara bersifat imperatif. Namun, kita juga menyadari bahwa pengalamannya dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masih akan selalu menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Pancasila dan selanjutnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari kata ide sama dengan gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Logos sama dengan ilmu. Kata ide berasal dari kata Yunani. Eidos sama dengan bentuk. Iden sama dengan melihat. Secara harfiah, ideologi adalah pengetahuan tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keyakinan yang dicita-citakan sebagai dasar pemerintahan negara. Sedangkan pengertian ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku kelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan yang menyangkut bidang politik, termasuk bidang pertahanan dan keamanan, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan, dan lain-lain. Dan selanjutnya Pancasila sebagai filsafat yang mempersatukan bangsa. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia, karena Pancasila adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Selanjutnya masalah kebangsaan, hakikat negara Indonesia. Kesadaran tentang kebangsaan Indonesia sesungguhnya sudah tersirat dari lahir berbagai organisasi penggerakkan sejak tahun 1908. Organisasi-organisasi itu lahir atas keberadaan kekuasaan atau golongan tindakan tidaklah mencukupi untuk mengusir penjajah. Oleh karena itu, muncul organisasi-organisasi yang berjuang secara nasional dan mencakup berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Sudah tentu kesadaran itu tidak terbentuk secara tiba-tiba dan langsung, jadi melainkan tumbuh dan berkembang setahap demi tahap. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Apabila presentasi saya ada kurangnya, dipersilahkan menambahkan referensi lain di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.